Hello everyone, welcome back to my channel. In this occasion, I would like to explain about this material from Unit 8. The topic is it dangerous? And this topic talking about volcanoes, but in this video I would like to give the explanations and understanding regarding the structure or writing and focus to learn simple future tense. Ini tenses yang membahas tentang apa yang akan kita kerjakan. Simple future. Ya, simple future tense is often called will. Jadi sering juga disebut dengan will. Because we make the simple futures tense with the model auxiliary will. Karena kita menggunakan will pada kalimat simple future. Nah, strukturnya seperti yang bisa kalian lihat ya, subject, auxiliary verb, kemudian main verb, atau disederhanakan menjadi will and verb one. Nah, ingat ya, ini juga termasuk yang paling penting, the most important. Jadi, dalam simple future tense itu menggunakan verb one. Ya, dan perlu diketahui, apapun ya, ketika kita menggunakan will atau ada model auxiliary will setelahnya atau setelah will itu harus kata kerja pertama. Nah, kemudian untuk negative sentences in the simple future, untuk kalimat negatifnya kita tinggal meletakkan kata not ya di antara auxiliary verb dan main verb. Berarti di sini will not, misalnya go berarti will not go, tidak akan pergi. Will not play, tidak akan bermain. Dan untuk kalimat tanya kita tukar posisi subject dan auxiliary verbnya. Jadi tinggal menukar posisi subject dan auxiliary will-nya. Jadi misalnya will you study with me? Apakah kamu mau? Akankah kamu belajar bersama saya? Itu ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini I, ya subjeknya I, you, she, we. Nah, di sini saya akan membuka pintu. Kamu akan menyelesaikan atau kamu akan selesai sebelum saya. Dia tidak akan di sekolah besok. Nah, karena ini kalimatnya bukan kalimat no verbal, tidak ada kata kerja, maka kata kerjanya ini sebagai pengganti dari kata kerja seperti open, finish gitu. Kemudian yang ketiga, we will not. Kita tidak akan meninggalkan kelas. Nah, ini untuk kalimat tanya, will you arrive on time? Akankah kamu tiba tepat waktu? Atau akankah mereka ingin makan malam? Nah, mereka akan tiba pada jam 10 besok. Nah, ingat ya, ada signal words untuk simple future seperti tomorrow, tonight, next week, next year, on Wednesday, jadi di hari Rabu nanti, hari Kamis nanti, bulan depan, minggu depan. Nah, itu salah satu indikator bahwa kalimat tersebut adalah simple future tense. Contohnya, they will arrive at 10 tomorrow. Mereka akan tiba pada pukul 10 besok. Bisa juga diganti dengan are going to. Nah, will di sini diganti dengan are going to. Jadi ini sepaket ya. Are going to itu sepaket. Jadi they are going to arrive at 10 tomorrow. Itu sama aja artinya mereka akan tiba pada pukul 10 besok. Nah, ini ingat ya, tadi kan di awal dijelaskan bahwa setelah will harus verb 1 atau verb 1. Nah, makanya di sini tidak boleh ada tambahan s ataupun ed ya setelah will atau kata kerja setelah will-nya. Begitupun will-nya juga tidak boleh ada perubahan atau ada tambahan.
tetap will ya will saja, kecuali bentuk lampau jadi would, itu bisa. Tapi kalau ada penambahan itu tidak bisa. Jadi yang paling benar adalah Jane will see movie. Nah, ini sama, Jane will come today. Jane akan datang di hari ini. Jadi, tidak boleh ada comes. Selain itu juga tidak boleh ada to setelah will. Jadi pokoknya harus kata kerja pertama. Nah ini kan tidak ada apa. Kata kerja pertama itu kata kerja yang kata kerja dasar. Tidak ada tambahan apa-apa. Itu namanya verb one. Nah ini contraction atau singkatan. Jadi will itu bisa disingkat dengan double L. Nah ini bisa dilihat I'll sing, you'll sing, she'll sing, he'll sing, it'll sing, we'll sing, they'll sing. Termasuk juga untuk kalimat negatifnya. Will not bisa disingkat menjadi won't. Jadi will not itu won't. Ini kita biasanya ada kalimat we are going to watch the game tonight-nya. Aren't going to watch-nya, aren't going to-nya itu diganti dengan will. Nah, berarti di sini ada construction. Maksudnya adalah kamu harus menerima will-nya ini harus dalam bentuk singkat atau disingkat. Jadi won't karena di sini are not going to, jadi will not, he won't. Nah ini berarti he is going to, kan berarti ini kalimat positif ya, maka di sini will-nya disingkat. Ini karena ada construction artinya disingkat. Jadi he'll go to doctor this afternoon. Dia akan ke dokter sore ini. Atau they are going to have a picnic tomorrow. Nah, are going to akan picnic tomorrow. Jadi they'll have a picnic tomorrow. Akan have a picnic. Nah, ini untuk kalimat tanya contohnya will Tom come home tomorrow? Nah, will ya kata kerja, kemudian Tom subject. Subject kan pada umumnya harus ada di depan. Nah, ini kalau kalimat tanya subject itu harus ada setelah auxiliary. Kalau di sini kan berarti will-nya harus ada di depan, kemudian subject, kemudian setelahnya sama kata kerja, kemudian kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Nah ini misalnya will Rita go tomorrow, akankah Rita pergi besok? Nah jika kita menggunakan will pada kalimat tanya, otomatis ini termasuk ke dalam yes no question. Artinya kalimat tersebut atau pertanyaan tersebut hanya membutuhkan dua pilihan jawaban antara yes dan no. Nah ini cara jawabnya ketika yes, jadi cukup dengan she will saja. Kalau misalnya no ya she won't atau she will not. Jawabannya jawaban pendek. Tapi kalau lengkap juga nggak apa-apa. Misalnya she will go tomorrow. Jadi yes, Rita will go tomorrow. Rita akan pergi besok. Atau no, she want to go tomorrow. No, tidak, Rita tidak pergi besok. Nah ini contoh yang kedua, will take a call later. Ya, bisa diperhatikan. Nah, kalimat tanya juga bisa menggunakan question word. Tapi letaknya question word-nya berarti di depan will-nya. Nah, misalnya question word-nya di sini adalah menggunakan when yang menanyakan waktu. Nah, berarti when dulu baru will, kemudian setelahnya sama ya they be in London. Nah, karena ini bukan yes no question, jawabannya tergantung dari kalimat tanyanya, question word-nya. Karena di sini pakai when berarti menanyakan waktu kan. Kapan mereka akan tiba di London? Next weekend ya. Jadi minggu depan. Ini namanya jenis pertanyaan seperti ini adalah open-ended questions. Nah, misalnya pakai kata what time. Nah, what time ini sama dengan when, cuma lebih spesifik ke jam. Jadi, what time we will go out? Kapan kita akan pergi? Jadi, jam berapa kita akan pergi? Jawabannya harus kata jam juga ya. Ini 7:30 p.m. Nah, kemudian kata where yang menanyakan tempat, berarti tinggal tempatnya setelah disebutkan at college, di kampus, at home, at class, gitu ya.
Ini misalnya ada kata will graduate in June. Ini kan ada kata bulan ya. Bulan ini berarti menanyakan waktu kan. Waktu tapi bukan jam, berarti pakai when. Nah, when will you graduate? Kapan kamu akan lulus? Nah, sedangkan ini ada I will live in Buenos Aires after college. Saya akan tinggal di Buenos Aires setelah kuliah. Dari keterangan tempatnya, otomatis pertanyaan adalah where. Where will you live after college? Di mana kamu akan tinggal setelah lulus kuliah? Yes, we will go out lunch. Nah, ingat ada yes, berarti ini pertanyaannya tidak pakai question word, pasti langsung pakai will. We will go out for lunch. Yes, we will go out for lunch. We will go out lunch at 7. Kita akan makan siang jam 1:30. Nah, ini ada jam, specific time, jadi pasti menggunakan what time. What time we will go to lunch. Nah, ini penggunaan atau kegunaan dari simple futures ya. Jadi digunakan untuk hal yang belum terjadi tapi akan terjadi. Misalnya, kamu akan sakit jika makan terlalu banyak. Saya harap besok tidak akan hujan. Sharon sakit, dia tidak akan ke pesta. Kita juga menggunakan simple future ketika kita tidak ada rencana atau kita tidak merencanakan atau memutuskan sesuatu ya sebelum kita mengucapkannya. Jadi simple future ini berarti spontan atau secara spontanitas kita mengucapkan itu. Jadi ketika melakukan sesuatu tapi tidak direncanakan, maka pakailah will ini gitu. Tunggu, saya akan mengambil pulpen. Saya atau kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan untuk membantumu. Mungkin kita akan tetap di rumah dan menonton televisi malam ini. Nah, jadi kalimat-kalimat ini tidak direncanakan sebelumnya, maka menggunakan will ketika berbicara. Kita mengucapkan. Kemudian selain menggunakan will, kita juga bisa menggunakan to be going to. Contohnya tadi ya. Jadi to be going to itu bisa tergantung dari subjeknya. Jadi to be ini bisa am, bisa is, bisa are, tergantung dari subjek. Misalnya di sini kan we are going to bake. Kita akan memanggang kue sore ini. Jadi misalnya ganti dengan she, ya berarti she is going to bake. Misalnya ganti I, ya I am going to bake. Nah, ini artinya sama dengan will. Nah, contoh yang lainnya ada I'm sure mom and dad are going to be proud. Nah, ayah dan ibu akan bangga pada saya. Jadi kita kemudian when are you going to clean your room? Kapan kamu akan membersihkan ruanganmu atau kamarmu? Nah, ini bisa diganti dengan when will you clean your room? Itu ya. Okay, and then that's all the explanations about simple future tense. And now let's move to the exercise 1. Silakan dibaca soalnya, read the text, read the questions, each number, and then complete the sentence using simple futures.